Mbak Dina. Nah, ini berarti kembali ke yang tadi ya ini ya, untuk perencanaan media ini. Ada metode marginal sama metode tugas atau task method itu tadi. Langsung aja ya, lanjut ya. Nah, ini pendekatan tugas nih. Berarti ini kita balik satu step awal sebelumnya supaya lebih ingat ya. Tadi kan udah dijelasin ya, supaya lebih ingat lagi. Kalau di pendekatan tugas itu berarti ini kira-kira 1 sampai ini tadi 1 sampai 3. Nah, kemudian yang 4 sampai 5 itu biasanya udah ngomongin ke yang metode yang lainnya. Nah, ini nih metode marginal, memprioritaskan penjualan dan pangsa pasar. Gitu. Iya? Maksudnya lini bawah dan lini atas ya? Maksudnya lini bawah, lini atas itu cuman istilahnya. Ya. Mm-mm. 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 Itu nanti di akhir dalam modul 6 ini bakal ada juga materinya, bakal dijelasin lebih lanjut. Tapi kalau saya jelaskan sekarang juga nggak apa-apa. Jadi lini bawah sama lini atas itu sebenarnya cuma beda istilah aja, beda pengelompokan. Jadi media di dalam perencanaan media ini dibagi dua tadi yang sudah saya sebutkan, ada lini atas sama lini bawah. Kalau lini atas ya namanya atas berarti yang pertama digunakan untuk menyentuh halayak gitu, untuk menyentuh audiens kita. Yang pertama, yang atas, yang pokoknya gitu. Ya itu apa aja? Contohnya ya media televisi, kemudian koran, terus habis itu majalah, bisa film juga bisa, kemudian apa ini namanya radio. Nah itu media massa di lini atas. Jadi digunakan untuk pertama kali ketika kita mengiklankan sesuatu, masuknya di mana? Ya di TV. Kemudian kalau kita mau woro-woro sesuatu, oh besok Unilever mau mengadakan lomba kampung sehat gitu, itu postingnya di mana, menginformasikan woro-woro itu tadi di mana, di koran gitu. Nah itu yang menjadi tahap pertama oleh perusahaan untuk melakukan perencanaan medianya gitu. Jadi pertama itu menggunakan media di lini atas. Nah, setelah menggunakan yang lini atas, kemudian pakai yang lini bawahnya. Lini bawah itu apa? Biasanya lebih ke yang komunikasi interpersonal sih sebenarnya. Jadi kayak pameran gitu. Pameran itu kan kita ketemu langsung sama audiens, sama calon pembeli kita. Nah, itu contohnya yang lini bawah. Jadi kita udah nggak main iklan-iklan lagi, tapi udah langsung ditodong gitu si apa ini namanya calon pembelinya. Ini silakan datang ke pameran kami, ini contoh-contoh produk kami, seperti itu. Nah, selain pameran juga ada direct mail. Direct mail itu kalau misalnya mbak-mbak sama mas-mas dapat iklan di apa ini namanya di email gitu, iklan dari apa ini namanya bank atau dari apa ini online shop gitu. Nah, itu yang namanya direct mail. Biasanya direct mail ini eh, apa ini namanya strategi yang digunakan ketika kita itu sudah tahu halayak kita. Jadi biasanya kalau sekalinya Mbak Dina beli di online shop saya, di toko saya, maka saya udah ada datanya ini. Oh, Dina ini pembeli ke-5 gitu. Berarti untuk berikutnya kalau saya ada produk baru, saya bakal meng-email Mbak Dina gitu. Jadi ketika saya sudah punya listnya, orangnya ini, semuanya ini adalah pelanggan saya, maka berikutnya saya bakal meng-email mereka gitu. Jadi kita harus tahu dulu halayaknya, siapa pembelinya, baru di di email gitu. Jadi nggak sembarang orang yang dapat email gitu. Begitu juga dengan bank. Contohnya saya sendiri nih, saya kan kalau di sini pakai bank Fubon.
Nah, itu hampir setiap minggu itu selalu ada email baru. Entah itu ngomongin soal apa ini namanya tentang transaksi internasional atau apa ini namanya survei-survei. Nah, itu selalu disampaikan di email gitu. Itu yang namanya direct mail. Nah, dua contoh itu tadi, entah itu pameran atau direct mail, itu termasuk di media lini bawah. Ya, di lini bawah. Tujuannya apa? Untuk mendukung yang lini atas itu tadi, gitu. Gitu ya, Mbak Desi udah jelas ya untuk perbedaan lini bawah sama lini atas. Oke. Oke, Mbak Dina lanjut, Mbak. Tujuan penyusunan anggaran. Tujuan mm, mm. Nah, untuk mm, mm, mm. Iya. Ya mungkin teman-teman bisa lihat di halaman 6.14. Di 6.14 itu kan ada ini nih, apa ini namanya gambar kurva kurva tentang penyusunan anggaran yang kurang lebih seperti ini ya. Ini sebenarnya ini di bawah, Mbak. Jadi kalau ini ya teman-teman lihat pointer saya ya, lihat kursor saya. Ini yang saya tunjuk ini sebenarnya ada di bawah gitu. Ini di bawah terus naik gitu. Jadi bukan dari atas ke bawah tapi dari bawah naik. Itu adalah kurva kontribusi. Nah, kalau yang ini kurva penerimaan penjualan gitu. Gimana Mbak untuk memaksimalkan anggaran atau menyusun anggaran? Mm-mm. 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 Iya, ini lebih ke komunikasi bisnis sih. Mm-mm. Ya, gimana Mbak? Mm-mm. Iya, iya, heeh. Dengar-dengar. Didekatkan aja Mbak mic-nya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, B1 itu yang mm-mm, di area ini ya. Kalau B1 itu berarti kita anggarannya kecil tapi nanti apa itu kita mendapatkan penerimaan penjualan yang besar. Nah, dengan anggaran yang kecil tapi penerimaan besar itu berarti labanya kan maksimal. Itu tujuannya yang B1 gitu, yang di kalau Mbak Mas lihat-lihat buku aja ya, yang di B1 itu kan bisa dilihat itu anggarannya cuma satu ini 100 ribu misalnya. Bentar ya. Gitu. Jadi misalnya anggarannya ini kan di sini tertulis satu, misalnya 100 ribu gitu ya. Kemudian pendapatannya di titik 300 ribu. Nah itu kan berarti eh, keuntungannya maksimum gitu dengan hanya mengeluarkan 100 ribu, kemudian dapatnya 300 ribu. Itu yang B1 yang memaksimalkan laba gitu. Kemudian yang B Mbak, yang penganggaran untuk memaksimalkan penjualan. Mm-mm. Mm-mm. B3 itu yang di terakhir itu.